Ketika ada seseorang yang terkena banjir, terkena tsunami, dia akan berkata, "Ya Tuhan." Ketika seorang nelayan melihat lautan yang bergelombang, dia akan berteriak, "Ya Tuhan." Ketika seseorang mendapatkan banyak masalah besar, dia akan mengucapkan, "Ya Tuhan." Lantas, apakah Tuhan akan menjawab keluhannya dan akan membantu orang itu? Hal yang perlu kita ingat adalah bahwa Tuhan akan tetap menerima apabila kita dalam keadaan lupa dan ingat ketika kita susah. Tuhan akan tetap menerima. Tapi jangan karena hal ini Anda berpikir bahwa Anda tidak perlu mengingat Tuhan. Karena Tuhan tetap menerima Anda, bukan seperti itu. Karena orang yang paling baik adalah orang yang selalu mengingat Tuhan ketika susah maupun senang. Manusia yang dengan kelemahannya itu tidak bisa menyelesaikan masalah, menghadapi musibah, dan yang lainnya. Tapi ketika dirinya berpasrah kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi semua masalah-masalah yang dia punya. Karena itu ingatlah bahwa pertolongan Tuhan itu tergantung diri kita sendiri. Mendapatkan pertolongan Tuhan itu sangat mudah sekali. Seperti contohnya, kita ambil contoh seorang pembantu, dia taat sekali kepada majikannya, dan dia berharap ketaatannya itu dibalas oleh majikannya dengan balasan yang setimpal. Karena ketaatan seorang pembantu tersebut pasti membuat majikan itu senang untuk memberikan dia imbalan yang setimpal dengan ketaatannya itu. Dan ini hanyalah logika manusia. Ini secara logika manusia. Tuhan itu di luar logika manusia. Dia pasti memberikan yang lebih baik, lebih banyak. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan agar mendapatkan pertolongan Tuhan adalah taat kepada Tuhan. Maka jika kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan senang memberikan kita pertolongan, senang memenuhi kebutuhan kita. Bagaimana kita menaati Tuhan? Yaitu dengan mematuhi semua perintah-perintahnya, sebagaimana pembantu yang menaati majikannya. Tapi banyak sekali ceramah-ceramah tentang kita harus taat, sebagai umat muslim kita harus taat. Tapi apakah yang membuat kita taat? Hal apa yang membuat kita taat itu? Hal yang membuat kita taat adalah ketika kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, akan memberikan kita hadiah yang besar. Dan itu merupakan adanya. Itulah sebab adanya taat. Lalu apakah yang membuat ketaatan itu tidak ada di diri seseorang? Yaitu ketika tidak ada keyakinan bahwa Tuhan itu akan menolong dia. Kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial, jadi selalu tolong menolong. Seperti contohnya nih, misalnya ada orang yang datang kepada Anda, membutuhkan pertolongan Anda, dia meminta uang kepada Anda. Karena Anda kasihan terhadap orang itu, akhirnya Anda memberikan dia uang sesuai dengan yang dia butuh, sebanyak yang dia butuhkan. Tapi ketika Anda telah memberinya uang, tiba-tiba orang itu langsung pergi saja, tidak berbicara apa-apa, langsung pergi. Dan kadang manusia akan berkata, ya orang udah dikasih duit, udah ditolongin, kadang bilang makasih.
bukannya bilang apa kayak gitu ya, malah langsung pergi ya kayak gitu. Jadi timbullah pikiran Anda bahwa Anda tidak ingin memberinya bantuan lagi. Jika Anda ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, Anda harus selalu bersyukur. Jadi hal yang kedua yang mengundang pertolongan Tuhan itu adalah selalu bersyukur. Tapi saya sudah katakan kepada Anda di awal video tadi bahwa Tuhan akan selalu menerima walaupun kita dalam keadaan lupa dan ingat ketika susah. Jadi Tuhan itu bukan seperti manusia. Tapi orang yang paling baik adalah orang yang selalu bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu dengan cara tidak melihat ke atas tapi melihat ke bawah. Apa maksudnya? Ketika Anda miskin, janganlah melihat ke atas, janganlah melihat orang-orang yang kaya raya, orang yang berpunya, tapi lihatlah ke bawah, lihatlah orang yang cacat, yang tidak punya kaki dan lain sebagainya. Dengan itu kita bisa bersyukur. Kita itu diperintahkan oleh Tuhan untuk berjuang, untuk meraih apa yang kita mau, yang kita butuhkan. Jadi kita harus teruslah berjuang. Jangan sampai masalah kecil membuat hidup kita hancur. Ya, saat Anda berusaha untuk meraih apa yang Anda inginkan, selama itu baik, maka Tuhan akan membantu Anda dalam perjalanan tersebut. Semua yang kita inginkan itu mudah diraih selama kita mau bergerak. Orang yang tidak mau bergerak, yang tidak mau keluar kamar, yang hanya terus di kamar, yang terus menerus tenggelam dalam kesedihan, itu sama seperti orang yang mati. Jadi hal yang ketiga yang dapat mengundang pertolongan Tuhan adalah berusaha. Ya. Mungkin ada orang yang bertanya, saya sudah berusaha, saya sudah bekerja keras, tapi kenapa saya belum mendapatkan apa yang saya mau? Padahal saya sudah bekerja keras dalam waktu mungkin 5 tahun, seperti itu ya. Jadi ada dua kemungkinan kenapa Anda tidak bisa meraih keinginan Anda itu. Yang pertama, karena kemaksiatan Anda. Kemaksiatan yang dilakukan itu dapat membuat sesuatu yang sebenarnya milik kita, menjadi hilang. Jadi hal yang pertama itu karena kemaksiatan. Yang kedua, karena Tuhan yang mengubahnya. Tuhan tidak pernah mengambil apapun dari manusia, tapi Tuhan hanya merubahnya menjadi yang lebih baik. Karena Tuhan lebih tahu daripada kita sendiri. Kita juga harus memiliki semangat dalam berusaha. Tapi bagaimana cara kita mempunyai semangat dalam hidup kita? Hal yang pertama adalah dengan cara berpikir positif. Ya, mungkin hal itu mudah dilakukan oleh orang-orang ketika dia mendapatkan rintangan yang mudah. Tapi ketika dia diberi rintangan yang berat, masalah yang besar, mungkin dia akan mengubah niatnya. Pikirannya menjadi negatif. Bisa jadi. Hal yang kedua, mendengar positif. Orang pintar yang mendengar perkataan orang-orang bahwa dirinya bodoh akan membuat dia menjadi malas belajar dan berpikiran bahwa dia memang bodoh. Jadi itu merupakan orang yang mendengar negatif. Jadi kita jika ingin memiliki semangat, kita harus mendengar yang positif. Yang ketiga adalah berbicara positif. Nah, itu pasti. Yang keempat adalah melihat hal yang positif. Ada istilah yang mengatakan bahwa dari mata turun ke hati dan dari hati turun ke perbuatan. Pikiran kita itu seperti magnet. Sama seperti magnet. Karena jika kita memusatkan pikiran kita kepada kegagalan, maka kegagalan itu akan datang. Itu pun sebaliknya. Yang keempat yang dapat mengundang pertolongan Tuhan adalah selalu optimis.
jika Anda berada di situasi yang sulit, Anda akan berpikir bahwa situasi itu akan membaik dengan penilaian objektif tentang kemampuan diri Anda dengan masalah yang Anda hadapi. Dalam berbagai penelitian ilmiah menyatakan bahwa orang yang selalu optimis itu jarang sakit dan tekanan darahnya normal. Jika kalian meminta kepada Tuhan, mintalah semuanya, mintalah yang Anda butuhkan. Jadi yang kelima, yang terakhir, cara mengundang pertolongan Tuhan adalah dengan cara berdoa. Doa sebanyak mungkin, karena doa itu tidak ada batasnya. Dan jika doa Anda itu baik, Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan akan mengabulkannya dalam waktu yang tepat. Karena kekuasaan Tuhan itu tidak terbatas. Jadi doalah sebanyak-banyaknya. Jadi itu adalah 5 cara menggunakan pertolongan Tuhan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua.